Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Audianto, NIM 18612128. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang metopel saya yang berjudul Analisis Manajemen Stres Kerja Guru SMPN 2 Bintan terhadap beban kerja pada masa pandemi. Baiklah, di bab 1 ini ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat kegunaan penelitian. Baiklah, untuk di latar belakang ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa poinnya, yaitu tentang sumber daya manusia, kinerja, manajemen stres, pra penelitian, dan peneliti yang tertarik untuk mengambil sebuah judul. Untuk sumber daya manusia, sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat. Sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama dalam suatu organisasi, di mana dapat memberikan kontribusi yang tidak ternilai dalam strategi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena terbukti sangat penting manfaatnya. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling serius, karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Lalu kita masuk ke variabelnya. Variabelnya ialah manajemen stres. Menurut Margiati, manajemen stres menyebabkan perubahan dalam cara berpikir dan merasa serta perilaku Anda dan mungkin lingkungan Anda. Manajemen stres menurut Fadli adalah kesulitan yang dapat diatasi dengan mengelola reaksi yang sesuai. Sementara menurut Munandar menjelaskan manajemen stres sebagai upaya untuk menghindari awal stres, meningkatkan ambang stres individu, dan mengurangi efek fisiologis stres. Lalu dengan munculnya kondisi pandemi seperti saat ini, beban kerja guru semakin bertambah, yaitu guru kesulitan dalam memantau perkembangan belajar murid. Bahkan sebagian murid terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Hal ini juga menyebabkan murid sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dan kendala lainnya seperti beberapa guru yang masih kurang mahir dalam pengajaran secara online. Hal seperti ini perlu diadakan pelatihan agar kesiapan para guru dalam proses mengajar secara online merata. Lalu, dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tingkat stres guru pada SMPN 2 Bintan pada masa pandemi yang berjudul Analisis Manajemen Stres Kerja Guru SMPN 2 Bintan terhadap beban kerja pada masa pandemi. Untuk rumusan masalah dalam judul ini, saya mengambil bagaimana manajemen stres kerja guru SMPN 2 Bintan terhadap beban kerja pada masa pandemi. Lalu, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat manajemen stres kerja guru SMPN 2 Bintan terhadap beban kerja pada masa pandemi. Lalu, untuk kegunaan penelitiannya ada dua, yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Kegunaan ilmiahnya bagi akademisi, peneliti berharap penelitian ini dapat
digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat diharapkan menjadi referensi dalam dunia pendidikan. Sementara kegunaan praktis sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga pendidik atau yang dimaksud yaitu guru. Selain itu, karya ilmiah ini juga berguna untuk referensi dan saran bagi lembaga terkait untuk lebih mempertimbangkan kesehatan mental dan kemakmuran guru demi mewujudkan sumber daya tenaga pendidik yang lebih efisien dalam proses belajar mengajar. Lalu kita lanjut bab 2. Di bab 2 ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu tentang tinjauan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Untuk tinjauan teorinya, manajemen stres memiliki indikator, yaitu yang pertama, identifikasi gejala stres, yang kedua, analisa gejala stres, dan yang ketiga adalah coping stres. Lalu untuk variabel yang selanjutnya yaitu beban kerja. Di beban kerja ini memiliki 8 indikator, yaitu yang pertama, perbaikan yang terus-menerus dalam bekerja, yang kedua, peningkatan mutu hasil pekerjaan, yang ketiga, sikap terhadap pegawai, yang keempat, pemahaman substansi dasar tentang bekerja, yang kelima, etos kerja, yang keenam, perilaku ketika bekerja, yang ketujuh, menyelesaikan tugas yang menantang, dan yang terakhir kedelapan, kondisi fisik tempat bekerja dan sikap terhadap waktu. Lalu selanjutnya yaitu kerangka pemikirannya. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel manajemen stres dan beban kerja. Di manajemen stres ini terdapat 4 indikator. Yang pertama, identifikasi gejala stres, yang kedua, analisa gejala stres, yang ketiga, strategi terhindar dari stres, yang keempat, coping stres. Dan variabel dari beban kerja, yaitu indikatornya yang pertama, perbaikan yang terus-menerus dalam bekerja, yang kedua, peningkatan mutu hasil pekerjaan, yang ketiga, sikap terhadap pegawai, yang keempat, pemahaman substansi dasar tentang bekerja, yang kelima, etos kerja, yang keenam, perilaku ketika bekerja, yang ketujuh, menyelesaikan tugas yang menantang, dan yang terakhir kedelapan, kondisi fisik tempat bekerja dan sikap terhadap waktu. Lalu kita lanjut ke penelitian terdahulunya. Di sini ada 3 penelitian nasional dan 2 penelitian internasional. Di penelitian nasionalnya itu yang pertama, penelitian Reni 2020 dengan judul Manajemen Stres Kerja Guru SD Terhadap Beban Kerja pada Masa Pandemi COVID-19, volume 3 nomor 3. Lalu yang kedua, penelitian Alawiyah 2020 dengan judul Manajemen Stres dan Motivasi Belajar Siswa pada Era Disrupsi, volume 10 nomor 2. Lalu yang ketiga, penelitian Rohani 2020 yang berjudul Pelatihan Manajemen Stres untuk Mereduksi Tingkat Stres Guru selama masa adaptasi kebiasaan baru. Lalu untuk penelitian internasionalnya, di sini ada penelitian dari Herman, Sebastian J. Reinke, dan Huang 2021 dengan judul penelitian Individual and School Predictor of Teacher Stress, Coping and Wellness During the COVID-19 Pandemic. Lalu yang kelima, ada penelitian dari Klaproth, Federal Kill, Henske, Jungman dari tahun 2020 dengan judul Teachers Experience of Stress and Their Coping Strategies During COVID-19 Induced Distance Teaching. Lalu kita lanjut bab 3. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu jenis penelitian, jenis datanya, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Untuk jenis penelitiannya,
menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mencari fakta-fakta yang terjadi yang disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian yang dipaparkan dengan jelas mengenai suatu fenomena yang terjadi. Lalu di sini jenis datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud di sini adalah data real yang dikumpul oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab masalah. Sementara data sekunder di sini merupakan data pendukung yang telah diolah lebih lanjut yang didapat dari dokumen, buku-buku, dan lain-lain. Lalu di sini teknik pengumpulan datanya ada 3 cara, yaitu teknik wawancara, teknik studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Sementara studi pustaka bersangkutan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang bersangkutan dengan nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti. Lalu dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil beberapa dokumen maupun foto-foto yang ada kaitannya dengan penelitian. Untuk populasi dan samplingnya, di sini ada sampel penelitian SMPN 2 Bintan pada tahun 2022 yang berstatus sebagai kepala sekolah 1 orang, lalu guru ada 19 orang, jumlahnya 19 orang totalnya. Lalu kita lanjut definisi operasional variabel. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama manajemen stres, yaitu definisinya mengemukakan manajemen stres sebagai suatu kemampuan individu untuk mengelola stres yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lazarus, manajemen stres merupakan usaha untuk keluar dari permasalahan serta mencari solusi dari setiap permasalahan atau situasi yang penuh tekanan. Lalu indikator manajemen stres ada 4. Yang pertama, identifikasi gejala stres. Yang kedua, analisa gejala stres. Yang ketiga, strategi terhindar dari stres. Dan yang keempat, coping stres. Lalu variabel yang kedua ialah beban kerja. Pengertian beban kerja adalah sekumpulan atau jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi. Lalu untuk indikatornya ada 8. Yang pertama ada perbaikan yang terus-menerus dalam bekerja. Yang kedua ada peningkatan mutu hasil pekerjaan. Yang ketiga sikap terhadap pegawai. Yang keempat pemahaman substansi dasar tentang bekerja. Yang kelima etos kerja. Yang keenam perilaku ketika bekerja. Yang ketujuh menyelesaikan tugas yang menantang. Dan yang kedelapan kondisi fisik tempat bekerja dan sikap terhadap waktu. Lalu untuk teknik pengelolaan datanya ada 3 jenis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data maksudnya adalah merangkum. Sementara penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dicoba dalam wujud penjelasan pendek. Lalu untuk penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, yang akan berubah apabila tidak ditemui bukti-bukti yang kokoh yang menunjang pada sesi pengumpulan data selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu teknik analisis data. Di sini ada 2, yaitu uji keabsahan data dan triangulasi. Uji keabsahan data yaitu dengan tujuan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Lalu triangulasi adalah metode pengumpulan data. Yang dimaksud di sini adalah selaku metode pengumpulan data yang bersifat mencampurkan dari bermacam metode pengumpulan informasi serta sumber informasi yang sudah terdapat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.